Halo pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Kepala. Saya Deku, dalam channel ini akan selalu mencoba untuk menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya belajar bahasa Inggris. Nah, kita masih dalam tajuk Project Challenge One, di mana misi saya adalah untuk menyelesaikan satu dokumen panjang, manuskrip panjang. Ya, dalam contoh ini adalah skripsi dengan menggunakan berbagai fitur-fitur lanjutan pada Microsoft Word. Nah, dalam video-video sebelumnya sudah 2 video saya buat yang dengan tema atau dengan topik yang sama, yaitu referensi. Ya, karena cukup panjang, kita sudah menyelesaikan kemarin video tentang bagaimana cara menambahkan berbagai bentuk referensi. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana kalau referensi tadi kita gunakan, apa artinya kita masukkan ke dalam dokumen kita. Ya. Mari kita masuk di tutorial berikut. Oke ya, nah jadi dalam video sebelumnya kalau kita perhatikan kemarin kita sudah membuat beberapa daftar sources ya. Di sini ada website, ada book section, ada jurnal dan lain-lain. Nanti sisanya silakan Anda latih sendiri ya. Mungkin masing-masing dokumen membutuhkan cara berbeda. Nah, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana ketika kita menginclude referensi ini ke dalam dokumen kita. Nah, kalau tentu kita paham bahwa bagian referensi itu biasanya letaknya adalah termasuk yang paling belakang ya. Jadi sebelum appendices. Kalau kita perhatikan kemarin kita sudah buat chapter 3 di sini table of content. Nah, nanti kita akan masukkan referensinya di bagian paling bawah. Jadi caranya tinggal klik gini ya, kita pindah dulu ke bagian halaman terakhir. Nah, ini halaman terakhir. Kita akan masuk ke halaman berikutnya, ya. Nah, di halaman inilah kita akan buat referensi, ya. Nah, kalau Anda lihat caranya tidak terlalu sulit, ya. Kita di sini ada menu bibliografi judulnya, yang bawah, ya. Ada beberapa kemungkinan, beberapa cara, ya. Kita bisa menggunakan model bibliografi atau referensi atau works cited. Saya sebenarnya jujurnya, ya, tidak terlalu memahami bagaimana perbedaan antara bibliografi referensi dengan works cited. Tapi yang saya tahu bahwa kalau bibliografi itu harusnya adalah seluruh tulisan yang kita jadikan rujukan mau dikutip atau tidak ya. Sedangkan istilah referensi itu atau works cited itu biasanya mengacu kepada daftar sumber yang memang kita rujuk dalam artikel ya. Biasanya perbedaan itu. Kalau untuk APA biasanya kita menggunakan kata works cited. Tapi di Indonesia saya pikir atau paling tidak di institusi saya yang paling sering digunakan adalah istilah referensi. Jadi kita pakai saja itu. Nah, tapi saya tidak akan gunakan yang ini, template ini, tapi saya akan gunakan insert gini, ya. Nah, sebelum insert itu saya ingin menambahkan dulu heading ya. Jadi di headingnya kita tulis references. Oke. Nah, kalau Anda masih ingat kemarin kita akan menggunakan style yang namanya non chapter ya. Jadi dia bukan chapter tapi kita siapkan untuk bagian-bagian heading pada bagian yang non konten gitu ya. Kita anggap ini non konten, jadi kita buat referensi seperti ini. Kita enter, kita masuk ke baris baru, kita masuk ke referensi, kemudian kita tinggal klik bibliografi di sini, lalu kita pilih yang bagian paling bawah ya. Saya paling sering menggunakan bentuk ini. Jadi kita tidak perlu heading otomatis, headingnya kita buat sendiri. Oke. Jadi judulnya insert bibliografi, kita klik enter maka nanti yang sudah kita daftarkan tadi itu akan otomatis tertulis di sini, ya. Dan sudah tersusun secara alfabetis, ya. Jadi aturan APA itu kan referensi itu ditulis secara alfabetis. Termasuk juga referensi itu biasanya dia punya kekasan dalam hal paragraf, yaitu setiap baris itu dia punya baris pertamanya itu namanya hanging, ya. Jadi kalau dilihat di sini baris pertama itu rata kiri, yang berikutnya adalah masuk satu indent seperti ini. Ya, nah ini adalah bentuk yang benar dari sebuah referensi ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini sudah diurutkan secara alfabetis ya, jadi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya suatu saat ya Anda ada penambahan lagi, misalnya saya contohkan, tinggal kita klik lagi, nanti saya akan tambahkan beberapa beberapa artikel baru di sini. Seperti ini, yang seperti saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan sumber yang lama ya, tinggal copy saja, kita copy.
maka kita tinggal klik kanan, kemudian update, maka dia otomatis akan menyesuaikan. Jadi kita tidak perlu khawatir misalnya apakah ada yang tertinggal atau yang lupa atau segala. Ini enggak, kita tinggal edit saja, update, maka kita sudah sampai di sini. Kalau misalnya masih ada perubahan, ya tinggal di select saja, ya. Sepertinya mungkin kita ingin ini loh, saya ingin rata kanan ya, seperti ini. Karena kita kemarin menggunakan style normal. Nah, normal kita waktu itu adalah yang tidak rata kanan. Jadi kita lepaskan ya. Nah, ini kita menggunakan seperti ini. Pastikan bahwa tidak berubah ya, karena yang lain, karena ini kan sifatnya aturan tentang apa? Misalnya kalau dia berbentuk jurnal, maka artikelnya judul artikel huruf biasa, sedangkan judul jurnalnya harus miring, cetak miring. Nah, ini kita biarkan jangan sampai berubah. Kalau misalnya ya lagi-lagi misalnya kita butuh spasinya, kita tinggal klik di sini ya, kemudian spasi kita jadikan 1. Misalnya contoh ya ini. Nah, atau 1,5 lah gitu ya. Nah, ini kita sudah punya referensis yang baik, yang rapi ya. Selesai dari sini, maka kita karena sudah menambahkan komponen baru, kita balik lagi ke table of content ya, seperti tadi kita klik kanan, kemudian kita update ya, kita update seperti ini, maka referensis tadi sudah masuk ke dalam table of content kita. Jadi tinggal menambahkan saja seperti itu ya. Nah, jadi demikian, ini satu video yang memang singkat ya, kita merekap yang sudah kita kerjakan, kita sudah tambahkan referensi sini ya, kita sudah melewati proses tahap penyusunan pengumpulan sources, kemudian di sini sudah kita masuk ke bagian penggunaan referensi seperti ini. Dalam bagian berikutnya nanti saya akan bicara tentang bagaimana menggunakan citation ya. Nah, demikianlah dari saya sebuah video singkat ini. Semoga membantu Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas khususnya dalam penulisan skripsi ya. Jangan lupa untuk support saya dengan like, share, dan subscribe ya, sehingga memotivasi saya dalam menghasilkan konten-konten lain yang juga menarik. Saya pikir dari saya itu saja. Terima kasih atas dukungannya. Kita bertemu lagi. Call Deco on Request, promoting computer assisted language learning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.